Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Pagi ini Bapak Ibu kita akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan setiap hari, perenungan yang kita renungkan melalui kebenaran firman Tuhan ini dapat menuntun setiap jalan-jalan kehidupan kita. Bapak Ibu, tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu semua di pagi ini dengan tema bertahan melewati badai. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, bertahan menghadapi tantangan hidup sudah tentu tidaklah mudah. Apalagi kesulitan menghadirkan situasi yang sangat tidak biasa. Seperti kita naik kapal Bapak Ibu di tengah badai yang hebat, di mana hanya ada bahaya dan keputusasaan dari semua arah. Dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, yang kita ambil pasti menyerah adalah keputusan termudah. Namun meskipun sulit Bapak Ibu, bertahan dalam masa-masa sulit itu harus dilakukan. Bukan hanya bertahan Bapak Ibu, melainkan juga menang atas keraguan dan keputusasaan. Kita semua Bapak Ibu mengalami badai kehidupan. Kita semua Bapak Ibu, tidak ada satupun Bapak Ibu yang luput dari masalah. Kita semua diizinkan Tuhan hidup di tengah dunia ini, tidak ada yang tidak punya masalah. Semua orang, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap rumah tangga punya salibnya masing-masing Bapak Ibu. Itu tergantung setiap kita aja berespon. Apakah kita berespon dengan cara Tuhan atau kita berespon dengan cara kita sendiri. Semua berpulang lagi kepada masing-masing kita Bapak Ibu. Bagaimana agar kita bisa bertahan di tengah badai Bapak Ibu? Yang pertama, mari kita berserah kepada Bapa. Ada satu kekuatan yang jauh melampaui kekuatan manusia, yaitu Tuhan Allah. Tuhan adalah jawabannya. Sayang sekali kita sering lupa. Bapak Ibu, saya melihat cerah dan teriknya matahari. Saya teringat akan pencipta kita, yaitu Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-8 ayat 3 sampai ayat yang ke-4, firman Tuhan mengatakan, "Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya?" Bapak Ibu, seperti Mazmur ini Bapak Ibu, langit, bulan, dan bintang adalah ciptaan Tuhan. Tuhanlah yang telah mengatur dan menempatkan semuanya dengan sempurna. Dia adalah Allah yang maha besar, tetapi Dia tetap memperhatikan setiap kita, umat ciptaannya Bapak Ibu. Jika demikian hebatnya Tuhan, haruskah kita berlarut-larut dalam kekhawatiran, dalam tekanan hidup, dan kita berfokus kepada masalah? Haruskah kita menyerah dan putus asa? Sudah selayaknya Bapak Ibu kita berserah dan bertahan. Mazmur 55 ayat yang ke-22, "Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah." Ini kuncinya Bapak Ibu, menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Allah akan bertindak dan pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Ia akan memelihara hidup kita Bapak Ibu. Yang kedua, jangan berhenti. Mari kita terus berjalan, terus berlari, mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ombak kehidupan menerjang Bapak Ibu, kita dapat tergoda untuk berhenti berusaha. Saat seolah tidak ada harapan lagi, tidak punya apa-apa lagi, haruskah kita berhenti dan tidak melakukan apapun? Seorang pahlawan takkan mendapatkan kemenangan jika berhenti berjuang dan menyerah. Sikap itu juga seharusnya kita teladani. Kita perlu dan terus berjuang menjalani hidup ini Bapak Ibu. Hidup yang singkat ini, jangan biarkan tantangan membuat langkah kaki kita terhenti, langkah iman kita terhenti. Berhenti sejenak, mari Bapak Ibu untuk berdoa dan berserah adalah yang terbaik, itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi selanjutnya Bapak Ibu kita harus berlari terus Bapak Ibu untuk bertindak. Kita perlu terus berusaha dan tidak putus asa. Masih ada harapan, masih ada hari depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan hidup dengan cara-caranya Tuhan, cara yang benar. Selama masih ada nafas kehidupan, selama ada Tuhan, selalu masih ada jalan dan harapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu semua, yang terakhir,
Tetap mari kita menjaga hati. Ada dua hal yang biasanya terjadi saat badai kehidupan itu menerjang, menjadi semakin kuat dan dewasa, atau semakin menjadi jahat. Maksudnya saatnya kita tidak menjaga hati kita ketika dalam persoalan, dalam badai, kita bisa semakin jahat Bapak Ibu. Ketika kita tidak menjaga hati, kita menjadi tidak bersyukur, banyak mengeluh dan mengutuki Tuhan, dan ragu akan kuasa Tuhan Bapak Ibu. Di saat itulah kita menjadi rentan Bapak Ibu akan godaan iblis. Saat itulah kita perlu untuk menjaga hati kita. Saat hidup sedang sulit, kita perlu menjaga hati kita dengan lebih intens Bapak Ibu. Amsal 4 ayatnya yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari mana semua hal dalam hidup ini bermula? Dari hati Bapak Ibu, dari hati, dari pikiran, dari perkataan, dan bahkan perbuatan, semua berasal dari hati. Itulah alasan bagi kita Bapak Ibu untuk terus menjaga hati, utamanya di tengah-tengah masa sulit, di tengah kesulitan yang kita hadapi. Ketika sulit, Bapak Ibu, keadaan sulit menerpa, adakah kita tetap menjaga hati? Ini yang harus kita sadari bersama. Kita harus tetap menjaga hati kita, dan Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk terus bertahan. Menjaga hati akan memberikan kita kekuatan yang baru dalam menapaki hari-hari kehidupan kita. Bertahan dalam masa-masa sulit jelas bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Badai datang menghampiri, silih berganti tanpa bisa kita tebak. Di saat itulah kita perlu memilih apakah kita akan berputus asa atau berpegang teguh kepada Tuhan, kepada penyertaan Tuhan. Bersama Tuhan Bapak Ibu, percayalah bahwa kita mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kiranya firman Tuhan di pagi ini menuntun setiap kita mengerjakan yang baik. Tuhan mengerjakan yang baik bagi setiap kita, dan kasih Kristus memelihara langkah kehidupan kita dari hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.